Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Tuhan Allah, Pencipta yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami iman yang hidup dan menghasilkan buah-buah yang nyata dalam perkataan dan perbuatan kami. Perbaharuilah kami senantiasa sebagai ciptaan-Mu yang baru di dalam Yesus Kristus, agar kehadiran dan kehidupan kami menjadi berkat bagi seisi dunia ini. Ingatkanlah kami juga akan tanggung jawab kami terhadap ciptaan-Mu, agar tidak bertindak sewenang-wenang menghabiskan sumber-sumber alam yang Engkau anugerahkan kepada kami, untuk dikelola dengan penuh tanggung jawab. Ingatkanlah kami juga akan tanggung jawab kami kepada anak cucu kami yang akan mengalami dampak dan akibat tindakan kami terhadap alam ciptaan-Mu. Sebab Engkau telah menebus seisi dunia ini di dalam kematian dan kebangkitan anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah yang akan kita dengar nanti, yang tertulis dalam Mazmur 84 ayat 1 sampai 7. Mari kita baca secara responsoria. Untuk biduan menurut lagu Gidit Mazmur Bani Korah. Jiwaku hancur karena kerinduan pelataran Tuhan.
Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Selah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga yang maha kudus, kami tidak layak datang ke hadapan-Mu, karena kami senantiasa bergelimang dengan dosa. Karena pikiran dan perbuatan kami senantiasa bertentangan dengan kebenaran-Mu. Tetapi karena kasih anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, maka kami datang kepadamu meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Tolonglah, kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan kami, dan terimalah kami menjadi anak-anak-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah jiwa dan pikiran kami, agar kami dapat memilih apa yang berkenan kepadamu dan menjadi anak-anak yang setia, menyaksikan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita mendengar sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Kolose 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kekuatan untuk melakukan sesuai dengan firman-Mu. Amin.
marilah kita bersaksi mengikatkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa, Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta Jemaat Minggu ke-19 setelah Trinitatis, tanggal 26 Oktober 2025. Yang pertama, jadwal KOR yang mengikuti ibadah tanggal 2 November 2025. A. Minggu sesi kedua adalah KOR Ina Gracia. B. Minggu sesi ketiga adalah KOR Ina pada Selasa dan KOR Naomi. Yang kedua, kebaktian kategorial. A. Kebaktian Gracia hari Senin 27 Oktober 2025 masuk pukul 19 WIB. B. Kebaktian Ina pada Selasa diadakan Selasa 28 Oktober 2025 masuk pukul 17 WIB. Yang C. Kebaktian Ina Naomi diadakan hari Jumat 31 Oktober 2025 masuk pukul 16 WIB. Yang ketiga, penakbisan penatua. Hari ini gereja kita akan melaksanakan penakbisan 5 orang calon penatua menjadi penatua yang telah learning selama ini pada Minggu 26 Oktober 2025 pada ibadah sesi ketiga bahasa daerah. Yang keempat, pemberkatan nikah warta pertama. Hendak menerima pemberkatan nikah Horas Christian Haruantua Aritonang, putra dari Bapak Daulat Aritonang, Ibu Risma Ulina Boru Lubantobing almarhum, anggota jemaat kita dari Jalan Kenari 6 nomor 250 sektor Joshua, dengan Ruth Agustina Jebua, putri dari Bapak Sintua Sojanola Jebua, Ibu Labidar Borusianturi, anggota jemaat HKBP Resort Jeremia Mabar. Pemberkatan pernikahan hari Sabtu 8 November 2025 di GKP Jemaat Khusus Pernas 2 Mandala masuk pukul 10 WIB. Yang kelima, hari Rabu 29 Oktober 2025 dilaksanakan kebaktian sektor di rumah anggota. Tempat dan pelayan ada tertera di tepi acara kita. Ada ralat sedikit untuk sektor Moria yang tertulis Jalan Nuri 1 nomor 14. Seharusnya dia nomornya 41. Demikianlah berita jemaat untuk kali ini. Shalom.
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus yang ada dalam ruangan gereja, yang ada di pelataran dan juga yang ada di GSG. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini dari 2 Timotius pasal 3 dimulai dari ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17. Kita akan membaca secara bergantian. Kita mulai. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sampai sedemikian jauh pembacaan, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tentunya yang dimaksud adalah orang-orang yang menjadi kepunyaan Allah, diperlengkapi oleh Allah untuk melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik menurut kesaksian Alkitab adalah perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan bermanfaat, berguna bagi sesama manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, sadar atau tidak, dunia yang sedang kita jalani saat ini mengalami perubahan yang luar biasa. Hal itu ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat, begitu dahsyat. Oleh karena itu, dalam perubahan yang terjadi begitu cepat, kadangkala kita tahu, misalnya ada pemberkatan, ketika masa bimbingan ditanya di mana kalian ketemu, kenalannya di medsos. Bukan lagi jumpa secara fisik. Kemudian sekali bertemu langsung pesta. Perubahan-perubahan yang terjadi ini juga. Kalau diperhatikan lagi sekarang generasi muda dengan generasi yang agak lebih tua, ada kesenjangan pola pikir. Ada kesan seolah-olah generasi muda ini enggak peduli lagi dengan orang lain karena memang dia sudah terbiasa dengan hidup itu. Tapi inilah yang terjadi dampaknya. Kenapa? Bapak Ibu, kalau ditanya kepada kita, kalau anak kecil yang umur di balita, kalau nangis sekarang biasanya untuk menenangkan anak yang nangis dikasih apa? Handphone, gadget. Itu ampuh. Jadi seolah-olah dengan gadget ini anak ini bisa tenang. Dan rupanya dampaknya nanti besar. Bahwa dia hanya main gadget ini aja, dia nggak peduli dengan orang yang ada di sekitarnya. Jadi memang perubahan-perubahan yang terjadi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi itu
rupanya juga tanpa sadar membawa perubahan dalam hal sikap karakter manusia. Oleh karena itulah kalau ditanya kepada kita sebagai orang tua, apa yang dapat kita perlengkapi, kita berikan kepada anak-anak kita supaya mereka dimampukan untuk menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat terjadi. Ini menjadi pertanyaan yang karena ternyata kalau kita coba mendalami dengan seksama apa yang terjadi di sekitar kita. Daerah kita ini mungkin di sekitar kita ini banyak beredar yang namanya narkoba. Siapakah mereka yang menjadi korban narkoba tadi? Kenapa mereka bisa terjebak ke sana? Nah, memang ini kondisi yang dengan tantangan hidup yang semakin tinggi. Kalau kita perhatikan, kalau beberapa puluh tahun yang lalu masih sedikit ibu-ibu yang bekerja. Beberapa tahun yang lalu biasanya peran ibu itu hanya sebagai seorang istri di rumah. Kalau sekarang karena disekolahkan tinggi-tinggi, si Boru setelah dia tamat, dapat gelar, bekerja, begitu berumah tangga, si Boru bilang, "Ma, aku resign lah ya, pensiun aku." Sayang kali udah berapa banyak biaya yang dihabiskan untuk kau sekolah. Sehingga dampaknya apa? Suami istri bekerja. Dengan bekerjanya suami istri, waktu untuk di rumah juga semakin berkurang. Anak dalam masa pertumbuhannya, selain berdampingan terus dengan asisten rumah tangga, untuk menenangkan tadi digunakanlah gadget dan lain sebagainya. Inilah realita yang kita hadapi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus. Orang-orang yang tidak siap untuk memasuki perubahan-perubahan yang terjadi itu, hidupnya akan hancur. Kenapa? Pada umumnya boleh dikatakan mereka-mereka yang terlibat ke hal-hal yang tidak baik di luar sana, termasuk pengguna narkoba tadi, boleh jadi itu karena kondisi yang dialaminya saat ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, di zaman yang serba berubah ini mulai muncul lagi pandangan-pandangan yang baru. Sekarang dengan teknologi itu ditawarkan berbagai kemudahan-kemudahan. Sehingga seolah-olah dengan menggunakan teknologi segala persoalan hidup kita dapat diselesaikan. Ada apa-apa? Tanya Mbak Google. Kalau ditanya sekarang Bapak Ibu, kalau pergi ke suatu tempat, tahu nggak jalan ke sana? Kalau tanpa handphone, tanpa gadget, saya yakin banyak kewalahan sekarang. Nggak tahu mau ke sana. Harus sudah mengandalkan gadget. Walaupun kadangkala Mbak Google itu mau menyesatkan kita melalui map itu, kesasar. Pernah mengalami kesasar walaupun menggunakan map itu, nyata pernah. Jadi itu tidak dapat. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi tantangan sekarang bagi kita, perubahan-perubahan yang terjadi itu ditandai dengan cara tanpa sadar, perlahan-lahan. Itu akan menggeser kita, menggeser perhatian kita dari Allah yang hidup. Tanpa kita sadari perubahan-perubahan tadi itu, secara tidak langsung itu akan menggeser pola hidup kita, perhatian kita, fokus kita. Sehingga apa yang ditawarkan oleh dunia, itulah yang kita anggap sesuatu yang baik. Sehingga kita melakukannya, menganggap apa yang ditawarkan dunia, apa yang disarankan oleh dunia, itulah yang terbaik, itulah perbuatan baik.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Dari pembacaan kita ini, Paulus mengingatkan Timotius sebagai seorang gembala yang melayani. Dia masih sangat muda. Dan pada masa itu juga terjadi perubahan-perubahan pola hidup. Pada masa itu juga ada ajaran-ajaran guru-guru yang menyesatkan. Oleh karena itu, dalam perubahan dan berkembangnya ajaran-ajaran yang dapat menyesatkan tadi, apa yang dapat membuat seseorang itu bertahan sehingga dia tidak tersesat? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Rupa-rupanya Paulus tanpa mau mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya kita yang hadir saat ini disebut sebagai orang percaya. Orang percaya, setiap kita orang yang disebut dengan orang percaya, kita ini tidak hanya dipanggil untuk percaya kepada Kristus, tapi kita juga dipanggil untuk hidup bagi Dia. Jadi percaya kepada Kristus dan hidup kita bagi Dia. Hidup bagi Dia yaitu hidup melakukan perbuatan yang baik untuk kemuliaan Dia dan kebaikan sesama. Nah, bagaimana kita bisa dikuatkan untuk melakukan perbuatan yang baik tadi? Tentu pertama-tama kita mau menyadari ukuran yang disebut dengan baik. Baik menurut ukuran mana? Baik menurut ukuran dunia atau baik menurut ukuran firman Allah? Paulus katakan, ukurannya adalah firman Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Pernah enggak kita berbohong? Kalau ditanya pasti pernah. Ya bohong kecil-kecilan, bohong dikit-dikit, ya enggak apa-apalah. Kan itu pandangan dunia. Jadi seolah-olah bohong yang enggak boleh itu bohong yang besar. Tapi kalau bohong kecil, dari mana? OTW, sederhana. Pan mandi pun belum. Hal yang lain lagi Bapak Ibu. Kalau dengar kata zina, kita merasa kata zina itu sangat-sangat mengerikan. Tapi kalau dibilang kata selingkuh, itu wajar. Biasa itu hal lumrah sekarang. Padahal zina dan selingkuh itu sama saja di hadapan Allah. Tapi menurut dunia itu hal biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, perbuatan baik adalah menurut kehendak Allah atau firman Allah. Nah, rupanya Paulus dalam hidupnya dia benar-benar hidup seturut dengan firman Allah yang diberitakan. Dia sadar ketika dia mau hidup bagi Kristus, ketika dia mau hidup bagi Allah, dia akan mengalami aniaya. Dan itu dialaminya. Itu sebabnya dia dipenjarakan. Dan dari dalam keadaan dipenjarakan itulah dia menulis surat ini. Jadi bukan dalam keadaan enak-enak dia menulis surat ini, tapi dalam keadaan sedang dipenjarakan, sedang mengalami aniaya. Tapi di sana dia memperlihatkan kesetiaannya kepada Allah. Dan itu dilihat oleh Timotius. Itu sebabnya ketika Timotius mendapat surat ini dan dia mengingat kembali bagaimana pola hidup dari Paulus, maka dia dikuatkanlah di sana. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, seandainya anak-anak kita mengingat kembali mulai dari masa kecilnya,
apa yang dialaminya. Bagaimana perbuatan orang tuanya. Kan sering begitu. Anaknya disuruh sekolah minggu, anaknya disuruh gereja, sementara dia tenang-tenang di rumah. Dia bilang apa? Nah, gereja itu penting, bergereja itu penting, beribadah itu penting, berminggu itu penting. Tapi dia sendiri tidak mempraktikkan. Nah, inilah yang diperlihatkan oleh Paulus. Ketika dia menasehati Timotius, makanya Timotius melihat apa yang diajarkan, apa yang ditanamkan, apa yang dididik, teladan yang diperlihatkan oleh Kristus. Paulus itu disaksikan langsung oleh Timotius. Jadi firman Allah yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius bukanlah teori, bukanlah omon-omon istilah sekarang. Tapi itu berangkat dari pengalaman Paulus dalam menghayati kebenaran firman Allah. Selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Paulus katakan, tetaplah berpegang pada firman Allah. Dalam menilai, melihat apa yang terjadi dalam perubahan dunia ini, Paulus katakan, tetaplah berpegang pada firman Allah. Karena dengan firman Allah itulah kita dimampukan untuk melihat hal-hal yang terjadi di dunia ini. Oleh karena itu, dia katakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidiki orang dalam kebenaran. Jadi dengan demikian mau menunjukkan bahwa firman Allah, fungsi utamanya setidaknya ada 4 hal di sini. Dikatakan mengajar, memberi pengetahuan tentang kebenaran. Hanya melalui firman Allah lah kita akan menemukan kebenaran itu. Dunia ini tidak akan dapat mengajarkan kebenaran Allah. Selanjutnya, firman Allah ini mau menyatakan kesalahan kita. Dia akan menyingkapkan dosa dan kesalahan. Contoh yang sederhana tadi. Masih ingat titah yang ke-9? Naposo, apa itu titah ke-9? Jangan mengucapkan saksi dusta. Tapi sering nggak diabaikan? Sering. Dusta itu dianggap dosa ringan bagi kita. Tetapi bagi Allah sesungguhnya dusta itu tetap dosa. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa berat, tidak ada dosa ringan. Semuanya dosa di hadapan. Selanjutnya melalui firman itu untuk memperbaiki kelakuan. Artinya kita dituntun untuk berubah ke arah yang benar. Kalau dikatakan dusta tadi itu dosa, mari jangan lagi membiasakan diri untuk berdusta. Selanjutnya firman Tuhan itu mendidik kita, membentuk karakter kita. Karakter yang sesuai dengan kehendak Allah. Pernah dengar Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Apakah Yesus hanya berkata-kata tentang itu? Tidak. Di kayu salib dia berdoa. Dia katakan, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi karakter, apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan, itu harus berkesesuaian. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan itu sesungguhnya bukan hanya untuk didengar, tetapi rupanya untuk membentuk karakter kita. Oleh karena itulah katakan, melalui firman Tuhan
kita senantiasa diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu. Berkati menjadi kuat kuasa yang menuntun perjalanan hidup kami untuk semakin dimampukan melakukan perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga bersyukur untuk kesempatan yang indah yang Kau berikan bagi kami dalam peribadahan persekutuan kami. Kami boleh beribadah bersekutu dalam kondisi kesehatan dan suasana hati yang gembira. Semuanya itu karena kebaikan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk berbagai hal yang menggembirakan, yang menyenangkan keberhasilan yang kami alami. Begitu juga Tuhan, Engkau melihat setiap pergumulan dari jemaat-Mu ini. Engkau juga yang menopang dan memampukan menolong mereka. Secara khusus untuk jemaat-Mu yang bergumul dengan kondisi kesehatannya saat ini. Hanya Tampu Bulun Boru Matondang, Napa Dulu Seribu, Sintua En Boru Sinaga, Nyonya Saragi Boru Aritonang, Nyonya Nenggolan Boru Saragi, Nyonya Siombing Boru Gultum, Nyonya Purba Boru Simanjuntak, Nyonya Sibuya Boru Hutaju. Engkaulah Tuhan yang senantiasa menopang mereka dalam proses pemulihan dan juga di saat kondisi kesehatan mereka yang terganggu. Sehingga di hari-hari mendatang kami boleh bersama-sama untuk beribadah di tengah-tengah persekutuan gereja. Juga kami membawakan ke jemaat-Mu yang akan menerima pemberkatan pernikahan. Horas Kristiana, Haruan Tua Aritonang, dan Ruth Agustina Cebua. Engkau juga Tuhan yang memberikan mereka kondisi kesehatan yang baik, sehingga pada waktu pemberkatan pernikahan, mereka boleh dalam kondisi kesehatan yang baik, hati yang gembira, sehingga pemberkatan pernikahan boleh berlangsung dengan sukacita. Begitu juga yang diperlukan untuk cara pemberkatan pernikahan itu, Engkau juga Tuhan yang mencukupkan. Juga untuk jemaat-Mu yang akan menerima habisan penatuan, biarlah Tuhan juga yang menopang mereka. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi.
Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Kejadian 4 ayat 4. Itulah firman Tuhan yang mempersiapkan hati kita di saat memberikan persembahan. Amin.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dalam damai dan sukacita Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.